Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Safarudin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inklusivitas dan lokalitas sistem TI yang terdiri dari anggota yaitu Rizal Al-Hafid, Aldi Chandra, dan saya sendiri Nurdin Safarudin. Untuk konteks pembahasannya, yang pertama itu ada pendahuluan tentang keberagaman pengguna. Untuk yang kedua, konsep inklusivitas. Yang ketiga, ada konsep lokalitas. Yang keempat, ada internasionalisasi dan lokalisasi. Yang kelima, ada prinsip inklusivitas. Yang keenam, prinsip lokalitas. Yang ketujuh, manfaat inklusivitas dan lokalitas. Yang kedelapan, ada tantangan. Untuk yang pertama itu ada keberagaman latar belakang pengguna. Jadi, sistem TI digunakan oleh masyarakat dengan latar belakang berbeda atau beragam, seperti bahasa, budaya, usia, kemampuan fisik, dan kebutuhan khusus. Jadi, oleh karena itu, desain sistem harus mempertimbangkan keberagaman ini. Tujuannya agar sistem dapat digunakan secara luas, adil, dan tanpa diskriminasi oleh semua lapisan masyarakat. Inklusivitas. Definisi inklusivitas yaitu upaya memastikan semua pengguna, difabel, lansia, budaya berbeda dapat menggunakan sistem tanpa hambatan. Tujuan utamanya untuk menghilangkan hambatan akses, meningkatkan kenyamanan, dan partisipasi, serta menjamin keadilan dalam pengguna sistem. Contoh implementasi inklusivitas sendiri, di sini ada screen reader untuk pengguna tunanetra, jadi menggunakan voice command untuk pengguna yang kesulitan mengetik. Fitur UI untuk lansia dengan desain teks besar dan kontras tinggi untuk mendukung multibahasa agar sistem mudah digunakan di berbagai negara. Untuk konsep lokalitas, di sini ada definisi lokalitas menyesuaikan sistem dengan konteks lokal. Jadi, lokalitas sendiri yaitu proses menyesuaikan sistem dengan konteks lokal seperti bahasa, budaya, norma sosial, hukum, dan kebiasaan masyarakat. Tujuan utamanya sendiri agar sistem terasa relevan dan mudah diterima oleh pengguna lokal. Contoh adaptasi lokalitas, di sini ada format tanggal yang berbeda. Di Indonesia sendiri menggunakan format hari, bulan, dan tahun. Sedangkan di Amerika Serikat itu menggunakan format bulan, hari, tahun. Jadi penyesuaian warna dan icon agar sesuai di budaya tempat tersebut. Pengguna mata uang lokal, untuk penggunaan mata uang lokal sendiri rupiah, yaitu Indonesia, konteksnya relevan seperti promo Ramadan pada aplikasi e-commerce. Internasionalisasi dan lokalisasi. Perbedaan konsep dari internasionalisasi itu mendesain sistem agar fleksibel dan siap digunakan di berbagai budaya ataupun negara. Di sini ada tahap desain global. Untuk lokalisasinya yaitu menyesuaikan desain global ke bahasa dan budaya lokal tertentu tanpa implementasi lokal. Prinsip inklusivitas, accessibility. Jadi yang pertama itu sistem harus ramah difabel. Contohnya screen reader, subtitle, kontras warna tinggi. Jadi sistem harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk yang kedua, tujuan utama accessibility yaitu untuk menghilangkan hambatan dan memastikan semua pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dengan mudah.
Usability, kemudahan pengguna untuk semua. Jadi mudah dipahami dan digunakan oleh beragam pengguna, termasuk pemula. Jadi fokus pada desain yang intuitif dan sederhana. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh semua orang tanpa memerlukan pelatihan khusus. Equity memberikan akses yang adil. Memberikan akses yang adil tanpa diskriminasi. Semua pengguna harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan sistem. Tujuan utama equity untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang diabaikan atau dirugikan dalam penggunaan sistem. Fleksibilitas mendukung preferensi pengguna. Jadi mendukung preferensi pengguna, misalnya mode gelap atau mode terang, ukuran font, bahasa, dan lain-lain. Memberikan pilihan kepada pengguna untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan mereka. Tujuan utama fleksibilitas untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna dengan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan sistem sesuai preferensi mereka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burjal Al-Hafid. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya itu prinsip lokalisasi. Lokalisasi bahasa dan budaya. Penyesuaian bahasa dan budaya. Teks idiom, warna ikon menyesuaikan budaya target. Memastikan bahwa semua elemen sistem relevan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih akrab dan nyaman, serta menghindari potensi kesalahpahaman atau pelanggaran budaya. Lalu regulasi hukumnya mematuhi aturan lokal seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan GDPR sistem Eropa. Sistem harus mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku di wilayah tempat sistem digunakan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak pengguna dan menghindari potensi sanksi hukum. Lalu norma sosial. Tata letak, simbol, dan pilihan gambar harus sesuai nilai budaya. Memastikan bahwa semua elemen visual dan tata letak sistem selaras dengan norma sosial dan nilai-nilai budaya setempat. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih positif dan menghindari potensi konflik atau ketidaknyamanan. Lalu konteks lokal. Konteks lokal dibuat relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sistem harus menyediakan informasi dan layanan yang relevan dan berguna bagi pengguna lokal. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan memastikan bahwa sistem memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Lalu selanjutnya itu manfaat inklusivitas dan lokalisasi. Itu ada adopsi yang lebih luas. Yang satu, sistem lebih mudah diadopsi oleh masyarakat luas dengan mempertimbangkan inklusivitas dan lokalisasi. Sistem menjadi lebih relevan dan mudah digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan dampak dan manfaat sistem bagi masyarakat secara keseluruhan. Terus mengurangi hambatan, yaitu mengurangi hambatan bagi kelompok marginal. Inklusivitas dan lokalisasi membantu menghilangkan hambatan yang mungkin dihadapi oleh kelompok yang kurang terwakili. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang. Lalu ada kenyamanan dan kepuasan. Pertama itu peningkatan kenyamanan dan kepuasan
serta kepuasan pengguna sistem yang inklusif dan lokal akan memberikan pengalaman bagi yang lebih positif dan memuaskan. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa pengguna merasa dihargai dan diakui oleh sistem. Jadi si pengguna juga merasa dihargai gitu oleh sistemnya tuh. Lalu ada kepercayaan publik. Membangun kepercayaan publik terhadap sistem. Sistem yang inklusif dan lokal akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena menunjukkan komitmen terhadap keadilan relevansi. Yaitu tujuannya menciptakan hubungan yang kuat berlanjut antara sistem dan masyarakat. Jadi sistem dan masyarakat itu kayak berhubungan gitu, kuat gitu. Lalu selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang pertama itu kebutuhan biaya riset. Membutuhkan biaya riset tambahan untuk memahami kebutuhan profesi pengguna lokal, diperlukan untuk biaya riset signifikan. Tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya untuk memastikan bahwa sistem benar-benar inklusif dan relevan bagi masyarakat setempat. Lalu ada kompleksitas desain. Kompleksitas desain meningkat, mengintegrasikan inklusif dan lokalisasi dapat membuat desain menjadi lebih kompleks. Kenapa harus kompleks? Itu untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan namun tetap memenuhi kebutuhan beragam pengguna. Lalu ada keseimbangan standar, yaitu menjaga keseimbangan antar standar global dan kebutuhan lokal. Mencari titik temu antar standar global dan kebutuhan khusus masyarakat lokal. Jadi kita menetapkan lokalnya masih ada, tapi kita juga harus mengambil dari global gitu. Jadi antara global dan lokal itu kita harus gabungkan dan lihat cari titik temunya. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk menciptakan sistem yang relevan secara lokal namun tetap sesuai dengan standar internasional. Lalu selanjutnya itu risiko salah paham. Risiko salah paham memahami budaya lokal sama seperti yang di atas. Kesalahan dalam memahami budaya dapat menyebabkan masalah yang serius. Karena budaya lokal tuh banyak ya di negara Indonesia tuh budaya-budaya itu yang masih kental gitu ya dengan budaya-budaya masing-masing. Makanya si sistem ini harus menyesuaikan budaya setempat, budaya lokal yang mana sistem ini akan digunakan gitu. Tujuannya untuk apa? Yaitu menghindari potensi kesalahpahaman atau pelanggaran budaya yang dapat merusak citra sistem. Mungkin penjelasan dari saya segitu, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Amberja Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Oke, di sini ada Google Search. Hasil pencarian disesuaikan, menampilkan hasil pencarian yang disesuaikan negara pengguna. Google Search menggunakan lokalisasi untuk memberikan hasil pencarian yang relevan bagi pengguna di berbagai negara. Contohnya adalah menampilkan berita lokal produk yang tersedia di wilayah tersebut dan informasinya lainnya yang relevan bagi pengguna setempat. Facebook, dukungan multibahasa. Mendukung lebih dari 100 bahasa dan memiliki fitur aksesibilitas tinggi. Facebook menyediakan dukungan multibahasa dan fitur aksesibilitas, memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan platform tersebut. Contoh penerapan inklusivitasnya adalah fitur Scan Reader, mendeskripsikan alternatif untuk gambar dan opsi untuk menggunakan ukuran font. Gojek dan Grab, layanan disesuaikan budaya Indonesia. Layanan transportasi, pembayaran, dan fitur aplikasi disesuaikan budaya Indonesia. Gojek dan Grab menyesuaikan layanan fitur aplikasi mereka dengan budaya Indonesia. Contoh opsi pembayaran dengan uang tunai, fitur untuk memesan makanan dari restoran,
dan promosi yang relevan hari raya dengan Hari Indonesia. Selanjutnya ada e-commerce, yaitu kampanye budaya lokal. Menampilkan kampanye seperti Ramadan, Harbolnas, dan budaya lokal lainnya. Platform e-commerce menampilkan kampanye yang relevan dengan budaya lokal. Contoh platform e-commerce, contohnya adalah promosi khusus untuk bulan Ramadan, Harbolnas, Hari Belanja Nasional, dan kampanye lainnya yang relevan dengan budaya setempat. Di sini ada strategi implementasinya. Lalu melibatkan pengguna lokal, user involvement dalam pengembangan, melibatkan pengguna lokal dalam pengembangan user involvement, melibatkan pengguna lokal sejak awal pengembangan sistem. Tujuan utama dari user involvement tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem benar-benar memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna lokal. Inklusif design sejak awal, menerapkan konsep inklusif design sejak awal pertimbangan inklusif sejak tahap perencanaan desain sistem. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang tepat diakses dan menggunakan oleh semua orang tanpa memandang kemampuan atau latar belakang mereka. Fitur aksesibilitas standar. Menyediakan fitur aksesibilitas standar, pastikan memiliki sistem fitur aksesibilitas standar. Tujuan utama fitur aksesibilitas tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Arsitektur modular. Menggunakan arsitektur modular agar mudah dilokalisasi, menaikkan arsitektur modular yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Tujuan utama arsitektur modular adalah untuk memudahkan proses sosialisasi dan menggunakan sistem untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan lokal. Tujuan utama pelatihan tim adalah untuk mengurangi risiko salah paham dan memastikan bahwa tim dapat bekerja secara efektif dengan penggunaan lokal. Culture awareness dalam tim, memberikan pelatihan kepada tim tenaga pemberdayaan budaya, culture awareness, sehingga pemahaman tim tentang pemberdayaan budaya. Ringkasan, pentingnya inklusivitas dan lokalisasi, yaitu sistem yang adil dan relevan. Materi ini melakukan pentingnya inklusivitas dan lokalisasi dalam pengembangan sistem IT. Inklusivitas memastikan sistem dapat digunakan semua orang secara adil, sementara lokalisasi membuat sistem relevan dan sesuai dengan budaya serta kebutuhan lokal. Manfaat penerapan. Penerapan meningkatkan adopsi, kepuasan, dan kepercayaan pengguna sistem pun menimbulkan tantangan dan biaya, serta kompleksitas dengan strategi pengembangan yang tepat. Sistem dapat menjadi lebih ramah, relevan, serta efektif digunakan untuk berbagai kelompok masyarakat. Penerapan sistem. Dengan strategi pengembangan yang tepat, sistem dapat menjadi lebih ramah, relevan, serta efektif digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.